Halo para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa yang berdurasi 1 jam dengan alur yang sangat menarik. Mengisahkan seorang bocah yang awalnya hanyalah pewaris dari keluarga kesatria yang selalu membuat onar dan diremehkan. Dikarenakan tidak tahan hidup secara menyedihkan, maka dia meninggalkan keluarganya dan siapa sangka saat berada di luar dirinya tumbuh dalam situasi yang sangat keras sehingga terlibat ribuan pertarungan dan dia dijuluki sebagai sang raja pembunuh bayaran. Beberapa tahun setelahnya, dia kembali ke negaranya untuk menebus dosa-dosanya saat kecil, namun kerajaannya sudah hancur dan dia pun menghunuskan pedangnya untuk membalas dendam atas yang menimpa keluarganya. Akan tetapi jumlah musuh yang sangat banyak serta kelicikan musuhnya, pada akhirnya dia dikalahkan. Saat semuanya berakhir, tiba-tiba saja dirinya terbangun kembali dengan mendapatkan kesempatan kedua sebelum keruntuhan kerajaannya. Kisah sang raja pembunuh bayaran dengan pengalaman perang tak terhitung jumlahnya kini akan membalas dendam pada mereka yang menghancurkan keluarganya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang tercengang disebabkan dikalahkan oleh manusia sampah, padahal dia merupakan kesatria terbaik dari utara. Dia sangat mengetahui sosok yang dihadapinya yang bahkan dijuluki si bocah tak terkendali dengan terus membuat onar. Dia juga merupakan calon master pedang yang terperangkap di ruangannya sendiri tanpa melihat dunia luar, padahal berasal dari keluarga kesatria elit. Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai pria yang kehilangan akalnya. Bocah itu bernama Gislan Perdium dan dia adalah putra sulung yang tak berguna dari Adipati Perdium. Lalu Gislan mendekati musuhnya sambil menanyakan rasanya terjatuh ke dalam perangkapnya. Sosok Gislan berjalan ke arahnya dengan baju perang disertai senjata kapak raksasa menunjukkan betapa keganasannya dalam bertarung. Pria ini dipenuhi rasa amarah sambil bertanya-tanya apakah orang di depannya benar-benar Gislan si bocah yang tak berguna dan bagaimana bisa dia mengetahui semua rencananya. Keputusasaan yang ditunjukkan musuhnya membuat Gislan terus tertawa karena dia tak hanya mengetahui rencananya melainkan hal lain. Di mana dia mengetahui berapa jumlah mereka dan di mana mereka bersembunyi. Bagi Gislan sejak awal semua musuhnya seperti bermain di tapak tangannya dan hanya menunggu waktu agar dia menghancurkan mereka semua. Meski kekalahan sudah di depan matanya, tapi pria ini enggan percaya karena dia selalu mempunyai kartu tersembunyi. Tapi sekarang dia tak punya apa-apa dan hanya terus berteriak karena menganggap semua ini hanyalah mimpi dengan dikalahkan oleh bocah yang tak berguna. Teriakan itu sangat mengganggu Gislan sehingga sebuah tendangan mengenai wajahnya. Gislan memintanya untuk diam karena dia tak punya hak untuk berbicara padanya. Sambil membuka topeng miliknya, Gislan menegaskan jika perang akan selalu dimenangkan olehnya meskipun perang tersebut terus berulang. Dengan percaya diri Gislan mentertawakannya dan memberitahu alasannya karena dia mengetahui semua rencana musuhnya hingga ke detail terkecil. Kembali ke 1 tahun yang lalu di kerajaan Lutania dekat negara Perdium sebelum perang dimulai. Di sana Gislan baru saja terbangun dan dia dipenuhi kebingungan. Dia terus memegang lehernya dan terus bertanya-tanya apakah dia masih hidup. Namun Gislan dapat mengingat dengan jelas kejadian yang menimpanya saat pertempuran terjadi. Di saat itu dirinya sedang berhadapan dengan seseorang, namun saat beradu senjata maka pedang terlepas dari tangannya. Gislan sangat merasa kesal karena dia benar-benar telah dikalahkannya. Tubuhnya telah mengalami luka yang sangat serius dengan tebasan yang bersarang di sekujur tubuhnya. Sosok yang mengalahkannya tertawa sambil mengatakan jika inilah akhir dari Gislan Perdium yang dijuluki sebagai raja pembunuh bayaran sekaligus salah satu dari kesatria terkuat di 7 benua. Sosok ini bernama Idun dan dia juga merupakan salah satu kesatria terbaik di 7 benua dan menganggap perang ini sudah usai. Saat dia meminta Gislan menyampaikan kalimat terakhirnya, maka dia menjawab jika dirinya hanya menyayangkan ketidakmampuannya dalam membalaskan dendamnya.
Meski begitu, Gislan yang menyandang sang raja pembunuh bayaran tak menunjukkan keputusasaan, bahkan dia mengutuk musuhnya. Idun dapat melihat jika Gislan terlalu arogan padahal situasinya sudah sangat buruk. Meski begitu, dia tak menyangka jika Gislan ternyata adalah putra sulung keluarga Perdium yang telah hancur dan dia meninggalkan keluarganya setelah saudari perempuannya mati. Ucapan itu membuatnya penasaran bagaimana Idun bisa mengetahui hal itu padahal mereka berasal dari kerajaan yang berbeda. Lalu Idun menjawab jika dulunya dia bekerja keras untuk mencoba melacaknya saat Gislan melarikan diri dari keluarganya. Karena dia salah satu orang yang telah bekerja sama dengan keluarga Delphin untuk menghancurkan keluarganya hingga tak tersisa. Gislan makin terkejut karena ucapan Idun menunjukkan jika terdapat orang lain selain keluarga Delphin yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya. Semuanya telah direncanakan dan sejak awal keluarganya sudah menjadi target penghancuran. Idun merasa tidak ada gunanya dia memberitahu Gislan lebih banyak dan dia hanya perlu menerima ajalnya yang sangat menyedihkan. Seketika Gislan berteriak dengan penuh amarah sambil bersumpah jika dia akan menuntaskan pembalasan dendamnya. Idun yang mendengar teriakan itu terus tertawa karena hal ini sangatlah menyenangkan. Lalu dia mengakhiri hidup Gislan dengan memisahkan kepala dari lehernya tanpa belas kasih. Gislan yang terbangun dengan tubuh remajanya sangat yakin jika kepalanya saat itu telah terpenggal oleh musuhnya. Dia terlihat panik dan menduga jika semua ini mungkin saja hanyalah halusinasi ditambah wajahnya lebih muda dari sebelumnya. Lalu dia mulai memeriksa di sekelilingnya dengan beranggapan jika musuh mungkin telah menangkapnya dan menjadikannya tikus percobaan oleh para penyihir. Gislan akan membuat mereka semua menyesal karena tidak menghabisinya dan di saat yang sama seseorang datang memanggil dengan sebutan Tuan Muda. Pria ini adalah prajurit Perdium dan dia meminta agar Tuan Mudanya segera keluar karena dia pasti sudah terbangun. Hanya saja prajurit ini dikejutkan akan pedang yang sudah berada di lehernya tanpa dia sadari. Gislan akan membiarkannya hidup jika orang di depannya bisa menjawab pertanyaannya tanpa kebohongan. Akan tetapi ekspresi prajurit itu tiba-tiba saja berubah, bahkan dia meminta Tuan Mudanya berhenti bercanda seperti ini seakan dia bersikap bukan dirinya saja. Gislan terkejut padahal dia sudah memberi ancaman tapi orang ini malah bersikap santai seperti mereka sudah saling mengenal. Dia pun meloloskan diri dari Tuan Mudanya sambil mengingatkan jika Gislan pingsan setelah kecapean. Yang benar saja Gislan pingsan saat memarahi para penjaga dengan memaksanya untuk menyerang para orc. Ucapan itu tentu saja mengejutkan Gislan karena dia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian prajurit itu meminta tuannya untuk mengemasi barang-barangnya karena orang-orang sedang menunggunya. Di tengah kebingungan itu Gislan bertanya alasan kenapa dia harus mengemas barang-barangnya dan kemana mereka akan pergi. Prajuritnya pun menjawab jika mereka harus segera bergegas ke negara Perdium sebelum situasinya menjadi lebih tak terkendali. Perkataan itu makin membuat Gislan kebingungan akan apa yang sedang terjadi. Dengan penuh kepanikan dia meminta prajurit itu untuk mengatakan sekali lagi apa yang diucapkannya. Dia tak mengerti bagaimana bisa orang di depannya menyebut negara Perdium padahal negara tersebut sudah hancur. Untuk memastikannya Gislan segera berlari keluar dan melihat kerajaannya dari kejauhan melalui atas tebing. Gislan yakin jika negara di depannya benar-benar Perdium tapi kenapa semuanya masih utuh padahal dia sudah melihatnya hancur saat kembali berkelana sebagai raja pembunuh bayaran. Di sela itu prajuritnya menanyakan apakah Tuan Mudanya sehabis bermimpi buruk, sehingga dia menyebut kerajaannya sudah hancur dan ayahnya pasti sangat marah jika mendengar ucapan tersebut. Setelah mendengar kalimat mimpi itu maka Gislan segera memastikannya dengan menarik wajahnya sendiri. Hanya saja dia dapat merasakan sakit menunjukkan jika semuanya adalah sebuah kenyataan. Dia pun mulai berpikiran tenang dan mulai mengumpulkan informasi di mana wajahnya saat ini lebih muda.
Tak hanya itu, kerajaannya masih utuh, bahkan tak ada jejak perbaikan maupun jejak perang. Hanya ada satu anggapan yang bisa menjelaskan semuanya, di mana dirinya telah kembali ke masa lalu dengan alasan yang dia sendiri tak pahami. Sewaktu kecil, Gislan sangat membenci keluarganya dan terus menunjukkan sikap buruk. Sifatnya sangat kekanak-kanakan sehingga orang-orang mulai merendahkannya, bahkan terus menjauhinya seiring berjalannya waktu. Dirinya yang selama ini membuat onar dan dia yang tak bisa menahan kritikan memutuskan untuk melarikan diri dari kerajaan. Beberapa tahun setelah itu, Gislan menghabiskan hidupnya dengan cara yang sangat keras dan menjadi pembunuh bayaran, bahkan dia selamat dari berbagai pertarungan yang membangun kemampuan serta mengukir reputasinya sendiri. Setelah menghilang, Gislan memutuskan untuk kembali demi menebus dosanya, akan tetapi kerajaannya sudah hancur, bahkan keluarganya telah tiada. Untuk pertama kalinya Gislan benar-benar merasa kehilangan segalanya disertai penyesalannya yang begitu dalam. Akan tetapi semuanya telah berbeda, di mana semuanya masih utuh. Hal ini menunjukkan jika orang-orang yang disayanginya masih hidup dan dia bisa bertemu dengan mereka lagi. Dia pun tak bisa mengontrol tawanya disebabkan mendapatkan kesempatan kedua untuk terlahir kembali, dan tingkahnya membuat prajuritnya kebingungan. Lalu Gislan beranggapan jika dia terlalu awal untuk merasa senang karena malapetaka sedang mengintai keluarganya. Lalu Gislan teringat kembali akan salah satu dari momen yang tak bisa dilupakannya, di mana hari ini seharusnya menjadi insiden mengerikan bagi sebagian besar prajuritnya dengan kehilangan hidupnya. Di kehidupan sebelumnya, Gislan ikut dengan prajurit penyerang ras orc dalam upaya membuat reputasinya sendiri, dan kala itu laporan menginformasikan hanya ada 3 orc, namun kenyataannya sangat berbeda. Di mana mereka harus menghadapi 20 orc dan para prajurit hampir tak tersisa disebabkan dirinya yang keras kepala untuk memimpin perang padahal tak memiliki pengalaman sama sekali. Akan tetapi kali ini akan berbeda karena dirinya sudah melewati ratusan perang di kehidupan sebelumnya, bahkan dijuluki sebagai yang terkuat di antara pembunuh bayaran di 7 benua, dan dia hanya khawatir orang-orangnya enggan percaya padanya. Di saat yang sama, menara pengintainya telah dihancurkan hingga diterbangkan ke langit. Hal ini menunjukkan jika ada sesuatu yang tidak beres, padahal dia baru saja ingin bersiap. Para prajurit yang tidak terlalu siap kini dihadapkan pada orc yang mulai menyerang. Tubuh orc serta kekuatan fisik mereka jauh lebih unggul dari manusia dan para prajurit ini harus melawannya. Di sisi lain, Gislan terkejut karena tak terlalu mengingat apakah para orc menyerang secepat ini. Yang benar saja, para orc mulai mengamuk dengan menghabisi para prajurit yang ditemuinya. Mereka benar-benar mendominasi pertarungan dengan tubuh serta kapak besarnya. Jika seperti ini terus, maka mereka pasti dihabisi hingga tak tersisa tanpa perlawanan yang berarti. Kemudian Kovan yang merupakan pemimpin pasukan penyerang meminta bawahannya untuk tidak panik dan segera membuat formasi pertahanan. Hanya saja para prajuritnya sudah tertekan tanpa persiapan dan mereka yang dihabisi secara sepihak membuat situasinya makin memburuk. Kovan tak menyangka jika para orc memiliki jumlah yang lebih banyak dari yang dilaporkan, dan jika prajuritnya tak bersatu maka mereka semua bisa dimusnahkan. Lalu dia mendengar suara tuan mudanya sehingga perhatiannya teralihkan. Namun kelengahan itu dimanfaatkan oleh musuh di belakangnya dan sekarang kapak besar akan mengarah padanya. Dilihat dari situasinya, maka Kovan takkan bisa menghindar dari serangan tiba-tiba tersebut. Namun tuan mudanya telah sampai padanya tanpa disadari olehnya. Yang benar saja, Gislan telah mendekat ke arahnya sekaligus melemparkannya agar terhindar dari amukan orc tersebut. Sebagai gantinya, maka Gislan memutuskan menghadang monster orc itu, dan kedatangan tuan mudanya membuat Kovan sangat terkejut. Kini sang raja pembunuh bayaran yang paling ditakuti akan menunjukkan sosok berbedanya dari yang diketahui semua orang.
Kedua serangan melesat dengan kecepatan tinggi, tapi Gislan lebih unggul dengan pedang yang duluan menyentuh lawannya. Dalam waktu singkat sebuah tebasan yang menakjubkan terjadi hingga memutuskan tangan orc tersebut. Meski tubuhnya saat ini tak lebih dari manusia normal yang lemah, tapi bakatnya dari masa lalu telah mengubahnya menjadi mengerikan. Pemandangan ini membuat Kovan tak bisa berkata-kata sambil tercengang. Tak hanya dia, tapi para prajurit yang ada di tempat ini sangat tak percaya akan yang dilihatnya. Bagaimana tidak orc yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar manusia ditumbangkan oleh tuan muda yang dijuluki si tak berguna. Gislan dapat merasakan jika tubuhnya saat ini belum bisa menggunakan mana dan mengharuskannya bertarung dengan fisik murninya. Lalu dia mendekati Kovan yang merupakan pemimpin pasukan penyerang ini. Tanpa basa-basi Gislan meminta hak peralihan kepemimpinan padanya disertai wajah Kovan yang masih penuh kebingungan. Karena Kovan masih tak meresponnya, maka Gislan memperjelas jika dia menginginkan kendali atas komando pasukan. Ucapan itu membuat Kovan marah, tapi dia tak bisa meluapkan kegembiraannya kepada tuan mudanya dan dia hanya beranggapan jika rumor tentang Gislan si tak berguna benar-benar tidak dilebihkan karena dia malah meminta kendali di tengah para pasukannya yang dibantai. Kovan pun berdiri sambil mengatakan jika dia tak bisa melakukan hal tersebut. Dia merasa jika tuan mudanya hanya menganggap pertempuran ini sebagai permainan untuk menghiburnya, tapi nyawa semua orang sedang dipertaruhkan dan dia juga tak bisa memberikan titah yang diberikan oleh ayahnya begitu saja. Meski Gislan kesal, tapi dia memahami karena akan menjadi sangat aneh saat Kovan menyetujuinya. Di sela itu orc berikutnya datang untuk mengincar mereka dengan berlari ke arahnya. Kovan pun meminta tuan mudanya untuk mundur karena dia akan melindunginya apapun yang terjadi. Akan tetapi Gislan enggan melakukannya dan dia tak punya pilihan selain menunjukkan pada Kovan arti dari sebuah kepemimpinan. Tanpa peringatan Gislan melemparkan pedang di tangannya dan hampir saja mengenai Kovan yang sedang berdiri di depannya. Hal itu membuat Kovan marah karena tuan mudanya benar-benar sangat konyol, bahkan hampir saja menghabisinya. Namun dia berhenti berteriak saat mendengar suara orc yang datang ke arahnya kesakitan. Siapa sangka lemparan pedang itu ternyata diarahkan pada kepala orc tersebut, dan sekarang pedang itu menancap di kepalanya. Beberapa detik setelahnya, orc itu ditumbangkan tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Kovan tak menyangka lemparan tuan mudanya mempunyai akurasi yang sangat baik, bahkan tepat sasaran dengan sempurna. Lalu Gislan menanyakan apakah Kovan mengetahui hal penting di medan perang, di mana yang diperlukannya hanyalah sebuah momentum yang mengejutkan musuh sekaligus membakar semangat prajuritnya dengan memperlihatkan sebuah kemenangan yang bisa diraih. Gislan pun memutuskan untuk memperlihatkan arti dari perkataannya dengan melesat maju sambil mengambil kembali pedang yang menancap di kepala orc yang dihabisinya. Sementara itu para prajurit tengah disudutkan oleh para orc dan mereka hanya berusaha untuk bertahan dengan mengandalkan tameng yang dibawanya. Akan tetapi keberadaan campur tangan Gislan akan merubah segalanya, di mana dia pasti melindungi orang-orangnya tak seperti di kehidupan sebelumnya yang menggiring mereka ke dalam kematian. Yang benar saja Gislan mendarat tepat di kepala para orc sambil melubanginya. Para prajurit yang melihat tindakan tuan mudanya mulai menaruh perhatian padanya. Kovan sendiri terlihat panik, tapi di saat yang sama dirinya juga takjub akan hal yang diperlihatkan tuan mudanya. Dengan menjadikan tubuh orc sebagai pijakan, Gislan berteriak dengan meminta para orc menyerangnya karena dia akan menghabisi mereka semua. Tantangan terbuka itu berhasil memprovokasi para orc dan mereka semua berlari ke arah Gislan dan dia menyambutnya dengan cara yang sama. Hanya saja tubuh kecil Gislan menjadi malapetaka bagi para orc dengan tubuh mereka yang ditebas sepihak. Serangan yang dilancarkan Gislan sangat tajam dengan tebasan yang mampu memotong tubuh orc meskipun ukurannya jauh lebih besar daripada manusia.
Di sisi lain Kovan mulai mempertanyakan apakah dia sedang bermimpi. Dia yakin keterampilan seperti ini bahkan akan sulit dilakukan oleh pengguna mana, dan bagaimana bisa tuan mudanya yang kurus menjadi mengerikan. Walau dia mendominasi, tapi Kovan yakin tubuh tuan mudanya pasti memiliki batasan. Akan tetapi dia masih bisa melakukan pergerakan untuk menghindari serangan para orc dengan cara sederhana tapi sangat efektif. Tak sampai di situ saja, dia bahkan memanfaatkan ayunan pedangnya untuk mengincar titik lemah para orc, seakan tuan mudanya tak ingin membuang gerakan yang percuma. Aura serta kemampuan yang ditunjukkan Gislan membuat Kovan seperti melihat master pedang tanpa nama yang sangat menakjubkan dengan pengalaman pertempuran tak terhitung. Makin lama Kovan bahkan berpikiran jika aura ini jauh lebih besar dari seorang master pedang belaka. Di tengah pertarungan Gislan kembali memprovokasi para musuhnya dengan mengatakan apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh segerombolan ras orc bertubuh besar yang tak berguna padahal dia masih belum pemanasan dalam menghadapi mereka. Sambil berlari menjauh Gislan terus membual jika para orc tidak pantas dipanggil sebagai spesies kesatria yang terhormat. Prajurit yang melihat tuan mudanya dikerumuni oleh monster menduga jika dia mungkin sedang mencoba untuk melarikan diri. Lalu prajurit yang sejak awal selalu menemaninya berteriak kepada komandannya yang hanya terdiam. Siapa sangka Kovan sedang mencoba menebak yang dipikirkan tuan mudanya. Di mana dia memasuki garis pertahanan musuh dan mengalihkan perhatian mereka, tapi dia belum menemukan alasan kenapa dirinya melarikan diri. Tak hanya itu, di ujung pelariannya terdapat tebing yang akan membuatnya tak dapat berkutik lagi. Beberapa detik setelahnya, Kovan menyadari sesuatu yang mungkin saja dipikirkan tuan mudanya. Maka dari itu dia harus bergerak dan segera meminta semua pasukannya untuk mempersiapkan perisainya. Dia percaya jika tuan mudanya tidak seperti yang dirumorkan dan dia akan mengikutinya. Di sisi lain Gislan yang memancing musuh ingin melihat apakah Kovan pantas memegang kendali sebagai komandan dengan dapat menebak rencananya. Meski dia ingin menghabisi mereka semua sendirian, tapi stamina tubuhnya yang sekarang masih tidak bisa mengimbangi para orc. Maka dari itu dia tidak perlu mengambil resiko dan akan mempercayakan sisanya kepada bawahannya. Beberapa saat kemudian para orc dikejutkan akan sesuatu yang ada di belakangnya. Yang benar saja para prajurit telah tiba sambil menguatkan perisai yang terselip tombak untuk menghalau para orc tersebut. Kedatangan orang-orangnya membuat Gislan tersenyum karena prajuritnya cukup bisa diandalkan. Untuk hasil akhir maka Gislan memutuskan untuk melompat dari tebing. Dengan ini maka para orc pasti akan mati dan Gislan berhasil mengubah masa lalu. Dengan kepemimpinan Kovan maka dia memerintahkan semuanya untuk mendorong secara serentak. Para prajurit yang kembali bersemangat kini menyerang sambil menusuk para orc dengan tombaknya. Walau para orc mencoba melawan, tapi mereka tak dapat berbuat banyak disebabkan pergerakan mereka terbatasi ditambah dengan dorongan perisai yang disertai tusukan tombak yang mengoyak tubuh para orc. Dengan kerja yang sangat baik mereka pun berhasil menjatuhkan para orc tersebut tanpa menimbulkan korban jiwa lagi di pihak manusia seperti sebelumnya. Tebing ini sangat curam dan para orc hanya bisa berteriak tanpa bisa berbuat apapun. Saat sampai di dasar tebing, maka tubuh mereka seketika hancur tak tersisa disebabkan benturan. Keberhasilan ini membuat mereka semua terkejut karena tak menyangka akan memenangkan perang. Akan tetapi mereka tidak menemukan tuan mudanya sehingga Kovan bersama yang lainnya sangat panik. Yang benar saja Gislan menggelantung di sana dengan memanfaatkan pedang miliknya. Dia tersenyum sambil mempertanyakan kenapa orang-orangnya sangat berisik seakan dia telah mati saja. Untuk sesaat Kovan terdiam melihat perubahan yang ditunjukkan oleh tuan mudanya yang tak seperti yang dirumorkan selama ini. Lalu dia tersenyum karena merasa bangga telah berjuang bersamanya. Dia pun mengulurkan tangannya untuk membantunya.
Hanya saja pegangan Gislan tiba-tiba saja terlepas disebabkan staminanya tak tersisa lagi. Sehari setelahnya, Gislan terbangun disebabkan oleh sebuah mimpi yang tidak mengenakan. Di mana dia memiliki seorang adik perempuan bernama Elena yang terus bersedih akan sikap kakaknya. Tidak hanya itu, Elena bahkan menyebutnya kakak yang jahat. Walau dia dalam mimpi, tapi Gislan menyadari jika yang dilihatnya adalah ingatan tentang adiknya. Lalu hal yang paling mengejutkannya saat Elena tampak histeris dengan terus menariknya. Dia tampak sangat emosional dengan meminta agar pergi bersamanya. Dengan kondisinya yang terbaring seperti ini, maka Gislan menduga jika prajuritnya berhasil menyelamatkannya pasca terjatuh dari tebing. Saat dia mencoba bergerak, maka sekujur tubuhnya merasakan rasa sakit yang cukup hebat. Dia yakin jika rasa sakit ini disebabkan karena terlalu memaksakan tubuhnya untuk bertarung. Di saat yang sama, seorang gadis dengan wajah ceria datang karena melihat tuan mudanya telah terbangun. Kedatangan gadis itu membuat Gislan tercengang untuk sesaat disebabkan teringat akan masa lalunya. Belinda adalah pelayan pribadinya dan dia mengungkapkan rasa khawatirnya, padahal sudah mengingatkan agar tuan mudanya tidak ikut dalam misi untuk menyingkirkan para monster orc. Lalu Gislan menyambut kedatangan Belinda dengan sebuah pelukan miliknya. Hal ini membuat Belinda terkejut sambil menanyakan apakah ada sesuatu yang salah dan Gislan menjawab jika dia hanya senang melihatnya. Belinda merupakan sosok yang sudah menemaninya sejak kecil dan hanya dialah yang terus mendampinginya tanpa peduli semua masalah yang ditimbulkannya. Akan tetapi setelah keluarganya hancur, Belinda menghilang dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Akan tetapi sekarang Belinda ada di hadapannya dan hal ini sangat membuatnya senang. Sebagai pelayan yang tak perlu diragukan kesetiaannya lagi, maka Gislan memutuskan untuk memberitahu semuanya. Dia pun meminta Belinda untuk mendengarkannya karena sebentar lagi akan ada musibah yang mengguncang Perdium dan ucapan itu membuat Belinda kebingungan. Lalu tanpa basa-basi lagi Gislan mengatakan jika dia telah mati dan kembali hidup. Hanya saja Belinda malah tersenyum sambil membenarkannya karena dia yakin para monster orc nyaris menghabisinya. Walau Gislan mencoba menjelaskannya, tapi Belinda malah berbalik memarahinya disebabkan nyawa tuan mudanya sangat berharga dan tindakannya membahayakan Perdium. Lalu Belinda menanyakan apakah tuan mudanya benar-benar tidak ingin menghadiri festival seperti yang dikatakannya di beberapa hari sebelumnya. Kata festival membuat Gislan tercengang karena peristiwa besar akan terjadi dengan melihat ingatan masa lalunya. Belinda mengingatkan jika adiknya sudah menunggu festival ini agar bisa pergi dengannya untuk bersenang-senang. Pelayannya merasa festival tersebut akan menjadi sebuah momen untuk memperbaiki hubungan mereka berdua sebagai saudara. Gislan mengetahui jika festival merupakan perayaan yang diadakan setiap tahunnya untuk menyenangkan rakyatnya. Namun di kehidupan sebelumnya dia tidak sempat menikmati festival tersebut disebabkan pengalaman traumanya yang selalu diremehkan dan dipandang tak berguna oleh orang-orang sehingga dia hanya mengurung diri. Lalu dia menanyakan kapan festival itu tepatnya diadakan kepada pelayannya dan Belinda memberitahu waktunya hanya tersisa 1 minggu lagi. Gislan mengerti dan kali ini dia takkan melewatkan insiden yang mengubah seluruh hidupnya sehingga menjadi raja pembunuh bayaran. Di saat yang sama adiknya datang sambil menanyakan apakah kakaknya berada di dalam. Kedatangannya membuat Gislan tercengang karena Elena adalah salah satu penyesalan terbesar yang selalu menghantuinya. Semua itu bukanlah tanpa alasan di mana adiknya akan mati saat festival berlangsung. Seperti saat melihat Belinda kali ini, Gislan melakukan hal yang sama dengan segera memeluk adiknya. Di sana Belinda tampak syok akan keanehan yang belum dilihatnya. Bahkan Elena yang dipeluk oleh saudaranya mempertanyakan maksud dari lelucon yang dibuat Gislan. Dengan nada suara lembut yang penuh kasih sayang Gislan mengatakan jika dia merindukan adiknya.
Ucapan itu sontak membuat Elena mendorongnya disebabkan merasa takut akan tingkahnya. Dorongan itu membuat Gislan kesakitan dan cukup penasaran apakah anak-anak seusia adiknya benar-benar memiliki kekuatan sekuat ini. Kemudian Elena memberitahu jika dia datang dikarenakan Belinda yang memintanya dan candaan aneh yang dilakukan kakaknya takkan mengubah apapun. Dia juga mengingatkan di mana Gislan selalu mengusirnya, bahkan tak segan menyebutnya gadis yang menjijikan. Lalu Gislan memalingkan wajahnya karena merasa malu sambil meminta maaf dan menyadari jika dirinya hanyalah kakak yang buruk dan tak berguna. Untuk kesekian kalinya baik Belinda maupun Elena masih terkejut karena sebelumnya Gislan bukanlah orang yang bisa meminta maaf dan adiknya menduga jika kepalanya pasti terbentur saat melawan para monster orc. Ucapan itu terdengar meremehkan kakaknya dan Gislan pun menegaskan jika dia benar-benar telah mengalahkan para orc tersebut bukannya menjadi seorang pengecut. Di saat yang sama dia merasakan rasa sakit pada tubuhnya disebabkan terlalu memaksakan diri. Kemudian Elena tertawa dan yakin jika yang dikatakan oleh kakaknya bukanlah kebohongan karena dia pulang setelah tidak sadarkan diri menunjukkan kesuksesannya dalam mengalahkan semua orc itu. Ucapan itu adalah sebuah ejekan dan membuat Belinda maupun adiknya tertawa riang. Dengan melihat wajah mereka berdua, Gislan terdiam untuk sesaat karena momen ini tak pernah dibayangkan olehnya. Kini dia benar-benar yakin jika dirinya telah kembali ke masa lalu, bahkan momen tertentu seperti tidak meleset dari ingatannya. Di festival yang akan datang minggu depan, Gislan menolak ajakan adiknya dengan beralasan kejadian penyerangan monster orc masih membuatnya sedih. Hari itu juga menjadi hari yang disesalinya karena tak pernah bisa melihat adiknya lagi. Kemudian tubuhnya ditemukan telah terkoyak tak tersisa, begitu juga dengan para pengawalnya. Gislan terus menyesali hari itu karena saat sebuah insiden terjadi dirinya tidak ada di samping adiknya dan dia tak bisa membayangkan betapa takutnya Elena saat itu. Di saat yang sama seseorang mengetuk pintu sambil meminta izin untuk masuk. Kedua orang ini adalah Jamal dan Philip yang merupakan pengawal adiknya. Mereka datang dikarenakan para pelayan meminta nonanya sendiri untuk memeriksa hasil kerja mereka untuk peralatan festival nantinya. Permintaan itu mengejutkan Gislan dan kenapa adiknya harus melakukan itu. Lalu Belinda memberitahu jika tuan mudanya terlalu bermalas-malasan sehingga dia tak mengetahui apapun dan campur tangan Elena bukanlah tanpa sebab. Di mana kerajaannya saat ini kekurangan tenaga kerja, jadi bantuan Elena sangat diperlukan. Gislan mengerti dan dia memutuskan menawarkan diri untuk membantu adiknya. Elena yang mendengar ini kembali tercengang disebabkan benar-benar tak terbiasa melihat kepribadian kakaknya yang berubah. Akan tetapi mereka berdua kembali menduga jika ada sesuatu yang salah dengan kepalanya saat dihajar oleh para monster orc. Beralih di tempat persiapan festival di mana semua orang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Di sana perhatian orang-orang mulai tertuju pada kedatangan Gislan seakan dia benar-benar tak diharapkan. Semua orang tampak sangat takut dan adiknya mengerti kenapa semua orang bersikap seperti itu disebabkan Gislan adalah pembuat onar dan bantuan terbaik dari yang bisa dilakukannya, yaitu tanpa melakukan apapun. Meski mereka sedang ribut seperti ini akan tetapi Gislan memikirkan tempat sampah yang merupakan letak tubuh adiknya ditemukan menunjukkan jika seseorang pasti memanggilnya menjauh dari keramaian festival. Untuk mencegah hal itu terjadi kembali maka dia harus mengetahui tiap sisi luar dan dalam kastil terlebih dahulu. Di sela itu seseorang datang dengan terus memanggilnya. Gislan mengenal suara itu dan dia kembali tercengang. Pak tua ini bernama Pergus dan dia sangat mengkhawatirkan tuan mudanya. Dia bergegas datang saat mengetahui jika tuan mudanya telah kembali, bahkan terdapat kabar yang luar biasa. Kemudian Elena memanfaatkan momen ini untuk meminta Pergus membawa kakaknya ke kamar karena kepalanya sedikit aneh pasca dihajar oleh para monster orc.
Untuk saat ini Gislan akan menyerah pada keras kepala adiknya, padahal dia berniat untuk mempelajari semua keadaan kastil. Tapi hal ini juga bukanlah sesuatu yang buruk, dan dia meminta Fergus untuk membawanya ke tempat pelatihan terbengkalai. Dengan tatapan mata lesu Gislan mengungkapkan jika dia ingin berlatih. Ucapan itu tentu saja mengejutkan Fergus karena tuan mudanya selama ini hanya bermalas-malasan dengan terus membuat onar. Fergus pun membawanya dan saat sampai Gislan dikejutkan akan pemandangan yang dilihatnya. Semua itu disebabkan tempat pelatihan pribadinya yang seharusnya terbengkalai malah tampak lebih bagus. Dilihat dari manapun tempat ini adalah lokasi yang cocok untuk berlatih dan dia tak pernah menemukan tempat seperti ini saat menjadi pembunuh bayaran. Lalu Fergus mengungkapkan jika dia terus merawat tempat ini dengan harapan suatu hari tuan mudanya ingin menggunakannya. Kenyataan ini makin membuat Gislan tercengang karena dia benar-benar tuan muda yang tak berguna di kehidupan sebelumnya. Gislan mengerti dan dia menegaskan akan dirinya yang membutuhkan umur panjang karena kematian begitu pahit dan Fergus menjawab jika tuannya seakan berbicara karena sudah merasakan hidup dan mati. Sambil tertawa Gislan membenarkannya bahkan dia telah hidup kembali tapi Fergus meminta tuannya untuk berhenti bercanda. Lalu dia menyuruh Fergus untuk meninggalkannya karena dia akan memulai latihan tertutupnya. Di masa lalu, Gislan selalu memperlakukan semua orang di sekitarnya seperti musuhnya. Namun terdapat orang-orang berharga dan Gislan hanya memiliki pandangan pendek sehingga dia bersikap seperti itu. Untuk bersiap atas segala kemungkinan yang terjadi pada pesta festival, maka Gislan bertekad untuk memperkuat tubuhnya. Dahulu pelaku di balik kematian Elena adalah bangsawan dari negeri tetangga. Maka dari itu perang terjadi dan usai dengan kehancuran Perdium sendiri. Dengan ini maka Gislan menyimpulkan jika Elena merupakan indikator penting yang menjadi kunci permulaan berakhirnya keluarganya. Akan tetapi kali ini Gislan tak akan membiarkan hal tersebut, dan dia pasti membenarkan segalanya sekaligus membalas dendam pada semua musuh yang ikut campur dalam kehancuran Perdium. Langkah awal dia harus memiliki fisik yang lebih bagus dari sekarang ini karena mempunyai kemampuan yang baik takkan efisien tanpa wadah yang kuat. Walau waktunya sangat singkat tapi setidaknya dia bisa mengendalikan mana. Mana adalah sumber supernatural yang memungkinkan manusia untuk berkembang melebihi batas normal mereka dan Gislan akan memanfaatkan hal tersebut. Kebanyakan orang mengatakan jika merasakan mana adalah bagian tersulitnya, tapi kenyataannya Gislan memiliki bakat yang bahkan bisa merasakannya meskipun saat perang besar terjadi. Dia harus menyambungkan partikel mana yang mengapung di udara lalu mengumpulkan mereka layaknya sedang memutar angin. Bagi seseorang sepertinya yang memiliki pengalaman ribuan pertarungan, maka menciptakan inti mana sangatlah mudah. Akan tetapi jika hal itu hanyalah kemampuannya, maka dia tidak mungkin menjadi bagian dari salah satu yang terkuat di 7 benua, bahkan dijuluki sebagai Raja Pembunuh Bayaran. Dengan metode dari buku setengah gosong mengenai sihir yang pernah diambilnya, maka dia bisa menciptakan sesuatu yang tak normal. Di mana Gislan mampu membuat inti mana manusia yang seharusnya hanya satu menjadi 2. Tak hanya itu, bahkan dia bisa melakukannya lebih dari itu dengan bakat serta upayanya yang sangat teliti dengan mempertaruhkan hidupnya sendiri. Dengan membuat jaringan koneksi dari beberapa inti mana memiliki hasil yang bisa menciptakan kekuatan ledakan. Namun upaya itu memiliki resiko yang sangat tinggi sehingga orang-orang tak cukup dengan hanya mempelajarinya tanpa bakat tertentu. Saat ini dia bisa membuat sebanyak 3 inti mana, walaupun di kehidupan sebelumnya dia mampu menciptakan 5 inti mana. Hanya inilah metode yang memungkinkan penggunanya untuk membuat kekuatan ledakan dalam waktu singkat, tapi sebagai gantinya konsumsi mana sangatlah besar. Alasan itu jugalah yang membuat Gislan kalah oleh Idun, karena dirinya memanfaatkan seluruh pasukannya untuk menyerang dan saat Gislan kehabisan mana maka dia langsung menyerang.
Teknik ini masih belum stabil tapi sudah lebih dari cukup untuk menguatkan tubuhnya yang sekarang. Tak hanya itu saja, Gislan memiliki musuh yang identitasnya belum dapat dipastikan, di mana mereka adalah sosok yang berdiri di balik keluarga Delphin untuk menghancurkan keluarganya. Dengan pengalaman masa lalunya, maka dia akan meningkatkan kekuatan hingga di titik tak ada satupun yang bisa melawannya. Beralih ke 1 minggu kemudian, di mana pesta festival telah dimulai dan di sana Gislan telah mengemas peralatan yang diperlukannya untuk menangani insiden yang menimpa adiknya. Dengan tatapan tajam dia berjalan di tengah kota sambil memperhatikan area di sekitarnya. Di sana Elena telah menunggunya dan dia masih sulit percaya jika kakaknya benar-benar datang seperti yang dikatakannya. Gislan merasa jika dia sebaiknya tidak melewatkan festival ini dengan hanya terus berdiam diri di dalam kamar. Adiknya terkesan akan perubahan sikap Gislan, bahkan dia mendengar dirinya sedang fokus latihan padahal dulunya dia hanya terus membuat onar. Bagi Gislan hal itu sudah sewajarnya karena dia merupakan pewaris dari keluarga kesatria dan dia juga harus menjadi kuat untuk melindungi keluarganya. Lalu Gislan ditampar oleh perkataan adiknya di mana dia selalu mengatakan jika ayahnya menyebalkan bahkan merasa muak berada dalam keluarga kesatria. Walau kakaknya berubah secara tiba-tiba saja, tapi dia merasa senang. Dengan keakraban ini, maka mereka terlihat seperti saudara yang normal yang saling mendukung satu sama lain. Sejak kembali ke masa lalu, Gislan menyadari beberapa hal di mana cara orang-orang di sekitar serta masa depannya mulai perlahan-lahan berubah. Sementara itu Belinda meminta para penjaga untuk memperhatikan tuan mudanya agar dia tak membuat onar dalam festival ini. Gislan juga paham jika cara berjalannya peristiwa mungkin sama dengan masa lalu tapi tetap saja akan sulit mengetahui dampak dari keputusan yang diambilnya dalam peristiwa-peristiwa kecil. Maka dari itu dia harus merespon setiap situasi dengan efektif agar semuanya berjalan sesuai kehendaknya tanpa memberikan musuh peluang untuk melawannya. Elena terus mengajaknya berkeliling dengan menikmati berbagai macam makanan yang telah disediakan. Mereka terus berpindah ke tempat lain menuju ke sisi lainnya dengan wajah Elena yang tampak bahagia. Beberapa saat kemudian Elena mulai merasa bosan karena tak ada sesuatu yang baru dari festival ini kecuali perubahan kakaknya. Sejak awal Gislan selalu memperhatikan area sekitar, tapi dia tidak menemukan hal yang mencurigakan padahal festivalnya hampir selesai dan dia mulai berpikiran apakah kedatangannya sudah mampu menyelamatkan adiknya. Lalu para pengawal pribadi adiknya datang sambil menawarkannya untuk melihat sisi baru dari festival yang sedang berlangsung. Dengan wajah polos Elena mengikuti mereka sambil bercanda untuk memarahi mereka jika tak ada yang baru di sana. Tatapan Gislan seketika berubah karena dia sudah melihat pelaku atas kematian adiknya. Siapa sangka kedua pengawal pribadinya sendiri adalah pengkhianat tersebut. Padahal Jamal dan Philip merupakan kesatria yang paling dipercaya di dalam kerajaan karena mereka telah melindungi Elena dari kecil. Di kehidupan sebelumnya mereka berdua ikut tewas dalam insiden ini tapi dianggap kesatria yang melindungi adiknya sampai akhir. Setelah cukup lama berjalan mereka pun telah sampai dan Jamal mempersembahkan tempat indah ini. Akan tetapi tak ada apapun di sini selain kesunyian yang mencekam. Elena masih belum menyadari ada yang aneh dan merasa jika kedua penjaganya sedang bercanda dengannya sebelum menunjukkan tempat yang sebenarnya. Jamal meminta nonanya untuk menunggu karena orang-orang yang menghiburnya sebentar lagi akan datang. Sementara itu Gislan mengamati area sekitarnya dan dia menemukan sesuatu yang menarik. Di mana tempat ini sekilas terlihat seperti jalanan biasa, namun kenyataannya semua jalan untuk kabur telah diblokir. Lalu Elena menariknya karena dia tak ingin menonton pertunjukan di tempat kumuh yang seperti ini. Tarikan itu membuat Gislan bertanya apakah adiknya selalu berlatih karena kekuatannya tak seperti anak kecil saja.
Di sela itu Philip menghadang mereka sambil menunjukkan raut wajah yang menyeramkan. Elena mulai ketakutan dan mempertanyakan kenapa pengawalnya bersikap aneh tak seperti biasanya. Jamal meminta maaf karena mereka harus melakukan ini padahal berada di samping nonanya cukup menyenangkan. Akan tetapi mereka mendapatkan penawaran menarik yang tak bisa ditolaknya. Penawaran itu diberikan oleh sosok yang baru saja tiba. Jumlah mereka ada 3 dan pria di tengah adalah pemimpinnya. Pria rambut perak ini bernama Frank dan dia memuji kerja bagus 2 kesatria di depannya. Jamal telah menepati tugasnya jadi mereka akan mengakhiri perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Namun Frank cukup dikejutkan akan kehadiran putra sulung Perdium padahal dia tidak ada dalam rencana. Meski Elena ketakutan tapi Gislan masih ingin melihat apa yang coba dilakukan oleh orang-orang di depannya. Lalu Jamal mengatakan jika mereka memberikannya sebagai bonus karena dia tiba-tiba saja bersikeras untuk ikut. Di sela itu Gislan menyebut Jamal sebagai pengkhianat dan dia takkan bisa lolos dari perbuatannya. Jamal tak menyangka jika tuan mudanya masih bersikap santai padahal kematian sudah di depan matanya dan dia hanya perlu meninggalkan kerajaan ini sejauh mungkin sambil membawa bayaran yang banyak atas misi ini. Baik dirinya dan Philip tumbuh di negara ini, tapi mereka muak tinggal di tempat buruk, bahkan selalu diganggu oleh para monster orc. Lagi pula sudah banyak orang yang meninggalkan tempat jelek ini, dan memulai hidup baru di negara yang berbeda. Dalam waktu singkat Gislan melesat maju sambil melayangkan tebasan yang tepat mengenai Jamal tanpa dirinya sadari. Luka itu sangat dalam dan Jamal merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Serangan itu mengejutkan semua orang akan sesuatu yang tak pernah mereka duga. Saat tubuh Jamal terbelah, maka Gislan menegaskan jika orang-orang yang meninggalkan Perdium jauh lebih baik dibanding mereka yang berkhianat. Lalu dia berbalik melihat ke arah Philip menandakan jika dialah target berikutnya. Ancaman itu membuat Philip segera bertindak dengan menjadikan Elena sebagai sandera dan dia tak menyangka jika Jamal akan lengah sehingga dikalahkan oleh bocah amatiran. Namun saat dia mencoba menghunuskan pedangnya, maka senjata Gislan telah melubangi kepalanya. Walau dia adalah seorang kesatria, tapi tidak bisa bereaksi akan serangan yang dilancarkan oleh tuan mudanya. Philip pun ditumbangkan sekaligus keberhasilan Gislan mendapatkan adiknya kembali. Di sisi lain kedua orang di belakang Frank mempertanyakan apakah bocah itu benar-benar putra sulung Perdium yang dirumorkan tak berguna. Frank yakin jika penampilan bocah di depannya adalah Gislan tapi tidak ada yang mengetahui tentang kehebatan ini. Dengan menggunakan serangan yang dipadukan oleh mana dirinya mendekati musuh lalu menebasnya bahkan mampu melemparkan senjata tanpa disadari oleh kesatria yang cukup terampil. Di tengah kejadian ini Elena mulai kebingungan sambil mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Namun Gislan tak punya waktu untuk menjelaskannya dan dia tak punya pilihan selain membuat adiknya tertidur. Semua ini dilakukannya agar adiknya tidak melihat pemandangan yang buruk karena Gislan takkan melepaskan orang-orang itu. Dia pun berbalik sambil menatap tajam seolah tak sabar lagi menghabisi para serangga. Kemudian Frank mengucapkan terima kasih karena dia sejak awal berniat menghabisi kedua kesatria itu tapi Gislan telah melakukan tugasnya. Hanya saja dia tak menyangka jika selama ini Gislan menyembunyikan kekuatannya. Lalu Gislan mengambil kembali pedangnya dan tak berniat menjawab pertanyaan yang bisa memperpanjang hidup musuhnya. Semakin cepat mereka bertarung, maka semakin cepat pula dia mengirim mereka semua ke dalam neraka. Gislan dapat merasakan jika dua orang di belakang Frank lebih baik dari pengawal adiknya, tapi bukanlah masalah berbanding terbalik dengan Frank yang memiliki mana luar biasa. Tapi bukan berarti dia harus mundur dengan tekad memberikan hasil yang menghakimi para musuhnya.
Sebelum Gislan menghabisi mereka, dia ingin tahu siapa yang memerintahkan mereka melakukan ini, tapi Preng enggan menjawabnya disebabkan Gislan sebentar lagi akan menjadi mayat. Siapa sangka Gislan menunjukkan tekanan aura miliknya, dan dia merasa keputusan Preng yang enggan menurut adalah sesuatu yang bagus. Karena dia harus memaksanya, berarti sebuah penyiksaan menanti mereka. Kemudian Preng memberi perintah kepada bawahannya jika mereka hanya perlu memotong kaki dan tangan Gislan dengan membawanya hidup-hidup. Dia tak sabar melihat bagaimana bocah arogan itu menyerah dengan anggota tubuh yang tak utuh, sehingga dia tak bisa melakukan apapun lagi. Bagi Preng, melihat bocah angkuh seperti Gislan merengek adalah sesuatu yang indah. Tanpa basa-basi lagi, kedua bawahannya menyerang dari dua sisi untuk mengincar titik bawah serta titik atas Gislan. Tapi Gislan takkan diam saja, dan dia akan menggunakan benda yang sudah disiapkannya. Dia pun melemparkan benda itu untuk menyambut kedatangan kedua musuhnya. Pria ini dapat melihat jika bocah itu menggunakan petasan, seakan dia sedang menganggap enteng pertarungan ini. Lalu hal tak terduga terjadi di mana petasan itu tiba-tiba saja terbelah dan serangan datang di baliknya. Siapa sangka Gislan memanfaatkan benda itu untuk menutup penglihatan lawannya, dan saat pandangannya terhalang secara sempurna, maka Gislan hanya perlu melesatkan tusukannya. Saat melihat rekannya ditumbangkan, pria yang satunya akan mengakhiri trik murahan yang digunakan bocah di sampingnya. Akan tetapi pengalaman tempur Gislan adalah bakat yang tak bisa didapatkan begitu saja. Dia telah melewati banyak pertempuran dengan musuh yang tak terhitung, sehingga teknik berpedangnya sangat menakjubkan. Yang benar saja dia melakukan gerakan spektakuler, bahkan berhasil merebut senjata musuhnya. Lalu dalam waktu singkat Gislan menunjukkan cara untuk mengeksekusi lawannya tanpa ampun. Di saat yang sama insting Gislan merasakan adanya sesuatu yang berbahaya. Yang benar saja Preng memanfaatkan hal itu untuk mengincar bagian belakang tubuhnya. Walau upaya Preng sudah sangat bagus dengan sebuah kelicikan, tapi tetap saja Gislan berhasil mengatasinya. Preng sangat terkejut karena serangannya sudah sempurna, tapi masih saja dapat ditangkis dalam posisi seperti itu. Lalu Gislan bergerak cepat untuk membalas serangan yang diterimanya karena dia selalu mengakhiri pertarungan dengan waktu singkat. Dia merupakan asasin handal yang mendapat julukan sebagai Raja Pembunuh Bayaran dengan serangan yang hanya difokuskan untuk menghabisi targetnya secara instan. Preng yang melihat serangan itu berusaha untuk menghindar, namun pedang Gislan terlalu tajam sehingga berhasil melukainya. Lalu Gislan dikejutkan akan Preng yang masih bisa membalas serangan yang diterimanya. Ketiga pedang mereka pun saling berbenturan dengan kekuatan yang hebat. Preng terkesan akan teknik berpedang Gislan yang menakjubkan, dan saat dia terlambat menggunakan mananya, maka kepalanya sudah pasti tergeletak. Gislan yang menangkis serangan lawannya tak menduga jika dia mampu memfokuskan mana ke sekeliling lehernya untuk mengurangi luka yang diterimanya. Meski Preng penasaran dari mana Gislan mempelajari teknik berpedang itu, tapi membiarkannya tetap hidup dan berkembang adalah hal berbahaya. Adu kekuatan mereka terlihat berat sebelah dengan Gislan yang terus terdorong disebabkan gelombang mana milik Preng jauh lebih besar. Dia terus tertawa karena bocah di hadapannya takkan bisa mengalahkannya dengan mana lemah seperti itu. Saat mendengar ocehan itu, Gislan tertawa karena keterampilan merupakan sesuatu yang terpenting dalam pertarungan. Lalu dia kembali melakukan gerakan anehnya yang berhasil menepis adu pedang mereka. Kemudian dia memanfaatkan hal itu untuk melepaskan tendangannya tepat mengenai wajah Preng dengan telak. Serangan itu memaksa Preng untuk menjaga jaraknya dari bocah yang dilawannya. Walau wajahnya lebam, tapi Preng sangat menyayangkan serangan tanpa dukungan mana yang kuat takkan memiliki dampak yang menakutkan.
Beberapa detik setelahnya, Prank merasakan ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya, hingga membuatnya bertekuk lutut. Dia tak mengerti bagaimana serangan itu berdampak padanya, karena sangat mustahil Gislan berhasil menembus pertahanannya dengan level mana miliknya. Lalu Gislan berjalan ke arahnya dengan aura yang berbeda, sambil mengungkapkan jika dia akhirnya dapat bertemu dengan pelaku atas apa yang menimpa adiknya. Maka dari itu dia meminta Prank tidak mati dengan mudah, karena hal itu pastinya akan sangat membosankan. Prank yakin jika mana lawannya tidak sekuat ini dan bagaimana bisa dia meningkatkan mananya dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat Gislan melesat maju dengan dua pedang ganda miliknya untuk memenggalnya. Untuk kesekian kalinya Prank dikejutkan akan kecepatan Gislan yang meningkat. Dia pun dipaksa untuk mundur dengan terus mencoba menepis serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Dia benar-benar dipojokkan dan saat dirinya lengah maka nyawanya bisa melayang. Gislan terus mengamuk dengan dominasi yang sangat sempurna. Setiap gerakannya sangat mematikan, bahkan gerakan pedangnya benar-benar aneh, sehingga sulit tertebak. Prank bahkan kewalahan hanya dengan memblokir serangan yang mengarah kepadanya. Dia tak menyangka ada seseorang yang menemukan metode untuk meningkatkan mananya dalam waktu singkat seperti ini. Meski tubuhnya seperti bocah, tapi Prank serasa melawan orang lain yang sudah melewati ribuan pertarungan. Amukan Gislan tak memberinya waktu untuk istirahat hingga pedang miliknya hancur berkeping-keping. Kini tebasan pedang Gislan berhasil mencicipi tubuh Prank dengan pedang miliknya. Sayatan itu menimbulkan luka yang fatal dan Prank bahkan tak bisa berkutik lagi. Namun Gislan tak belum puas dan dia segera menusuk tubuh lawannya secara langsung. Kini dia menempatkan Prank dalam posisi yang tak bisa bertarung lagi dengan pedang tertancap di tubuhnya. Tanpa basa-basi Gislan menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk melakukan penyerangan ini. Walau Prank tidak akan mungkin menang melawan Gislan, tapi dia takkan menyerah untuk menyelesaikan misinya. Dia hanya perlu melemparkan senjatanya untuk mengakhiri hidup Elena. Akan tetapi saat ingin melakukannya tiba-tiba saja dia dihentikan oleh benang merah yang melilit tangannya. Gislan akan membuat kesepakatan dan jika Prank bersedia menjawab semuanya tanpa kebohongan maka dia takkan menghunuskan pedangnya lagi. Prank benar-benar bingung kenapa benang yang melilit tangannya sangat kuat seakan terbuat dari mana. Di sela itu Gislan terus melukainya dan yakin jika Prank pasti masih bisa mengobati lukanya yang sekarang ini. Tapi semua itu akan berbeda jika Gislan memenggalnya maupun menghancurkan inti mananya. Lalu Gislan pun memulai penghancur inti mana yang ada di tubuh lawannya. Prank dapat merasakan aliran mananya menjadi kacau dan hal ini akan membahayakan hidupnya. Jika inti mananya hancur maka dia takkan bisa berguna lagi meskipun berhasil hidup. Namun selamat seharusnya merupakan hal mustahil, karena arus balik mana yang tak beraturan akan menyebabkan ledakan yang besar disebabkan mana milik Prank tidaklah sedikit. Namun Gislan memintanya tidak khawatir karena dia tak berniat meledak bersamanya dan kegagalan hanyalah milik seorang amatiran. Seketika Prank paham jika bocah yang dihadapinya adalah seorang monster, bahkan dia tak bercanda akan apa yang dikatakannya. Karena hidupnya terancam, maka Prank berteriak sambil memberitahu jika pelakunya adalah Adipati Dismon dan dia hanya melakukan perintah. Tuannya membutuhkan sesuatu untuk memicu perang antara kerajaan Perdium dan Degat dengan menaruh bukti jika merekalah pelakunya. Setelah mengetahui jawaban yang diinginkannya, maka Gislan segera menghabisi lawannya. Tindakan ini sudah di luar kesepakatan dan Prank mempertanyakan hal itu. Akan tetapi Gislan hanya tertawa karena seseorang yang sudah merenggut banyak nyawa malah ketakutan saat gilirannya sudah tiba.
Kemudian Prank menegaskan jika takkan ada yang berubah karena Perdium pastinya akan dihancurkan hingga tak tersisa. Namun Gislan menganggap ocehan itu hanyalah sebuah omongan yang takkan pernah terjadi. Semua itu dikarenakan dirinya telah terlahir kembali sebagai iblis yang akan menghukum mereka semua. Dengan ini hidup Prank telah berakhir, bahkan Gislan tak menyisakan satupun potongan tubuhnya. Beberapa saat setelahnya Gislan mengalami luka dalam yang cukup fatal. Meledakkan 3 inti mananya secara bersamaan adalah sesuatu yang mudah di kehidupan sebelumnya, tapi sekarang tubuhnya terlalu lemah untuk menerimanya. Lalu dia memeriksa area sekitar dan menemukan mayat lainnya. Salah satu mayat itu adalah putra dari kerajaan Degat, menunjukkan pelaku ingin mengadu kedua negara dalam peperangan. Maka dari itu Gislan hanya perlu menghapus semua bukti sehingga tak ada yang mengetahui secara pasti akan apa yang terjadi di balik penyerangan ini. Di sela itu sosok berjubah yang misterius berada di dahan pohon sambil mengamati yang dilakukan oleh putra sulung Perdium.